Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam Rapin dulu. serius. Rapin. Apaan sih si Agus Maju, semuanya Depan bisa nggak sih di depan semuanya? tapi jadi nggak bingung kasihan coy Ibnu. Dah ayo. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari lah lu yang ngomong anjing. Siapa sih yang mau ngomong? Ini dia diem. Agus aja Agus. Kami dari kelompok Sumpah. Masuk. satu. PJJ. Salam. Ulang aja. Ntar diedit. Ulang. Jangan. Baca susah anjing. Jadi ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. sendirian. Salamnya bareng-bareng. Ya Allah, assalamualaikum. Satu. Diam dulu. Oke. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A1 ingin menjelaskan dan mempraktekkan tentang pengukuran situasi dengan metode sederhana, metode sudut melintang, yang 3 metode waterpass. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafizida Saputra Daru. Nama saya Sinanti Ester Hairina. Nama saya Dinda Nisa Dermawani. Nama saya Aga Suryana. Nama saya Muhammad Alfian. Nama saya Bro Pafko. Nama saya Brian Adristi. Nama saya Andrew. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran waterpass. Apa sih pengukuran waterpass? Pengukuran waterpass itu digunakan untuk menentukan perbedaan ketinggian atau beda tinggi dengan menggunakan waterpass juga rambu ukur. Nah, tujuannya untuk menentukan beda tinggi atau elevasi serta memastikan bidang itu secara horizontal. Lanjut ke alat. Nah, apa aja sih alat yang dibutuhin? Nah, alat yang dibutuhin pertama tuh ada waterpass level, ada tripod waterpass sama rambu ukur. Nah, penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada ini juga ya, di rambu ukurnya ada staff levelnya untuk menyeimbangin si rambu ukurnya. Pertama-tama kita diriin alatnya dulu, diriin tripod, kemudian jangan lupa dikunci. Itu rambu ukurnya juga dikasih. Jadi rambu ukur harus sesuai sama titik yang nembak yang di atas di bawah sama di bawah. Jadi itu ngerekam juga. Iya tuh. Jangan lupa tripodnya itu dipasang sesuai dengan tinggi badan kita, jadi nyesuaiin ya. Jangan lupa dikunci waterpassnya. Kayak miring gitu loh, kayak apa sih namanya, ini tuh terlalu mundur. Nih majuin. Kemudian untuk menyimbangkan alat, kita atur si nivonya dulu supaya dia tuh di tengah dengan cara mainin skrupnya. Enggak, belum ketemu.
berarti si water pass-nya udah seimbang. Nah, lalu kita akan membaca rambu ukur melalui teropong yang ada di sini. Nah, di water pass ini itu ada skrup untuk kontrol fokusnya dari alat ke rambu ukurnya. Jadi bisa dikontrol tuh fokusnya semana. Keren. 15 BA-nya? 5 Itu apa? BA BA sama dengan 15 koma BT-nya koma 6. iya Koma 6. BT-nya 15 Nah, di water pass ini itu ada yang namanya benang atas, benang tengah, dan benang bawah. BF-nya 14,8. Nah, untuk perhitungannya kita bisa pakai rumus seperti ini. Pertama kita masukkan dulu bentang atasnya, lalu ditambah bentang bawah, dibagi 2, hasilnya akan sama dengan bentang tengah. Nah, ini itu fungsinya untuk memastikan bahwa apa yang kami lihat di water pass itu sudah benar. Atau bisa juga untuk mempermudah penghitungan kami. Misalkan kita melihat yang atas saja, itu bisa kita atas dan bawah saja, itu bisa kita untuk mencari si bentang tengah. Nah, ntar dikat aja, nggak bisa ya. Nah, ini juga ada namanya rambu ukur ya teman-teman. Jadi apa sih fungsi rambu ukur itu untuk? Jadi rambu ukur itu fungsinya untuk menentukan ketinggian pada titik tersebut. Jadi ketinggiannya itu perbedaan ketinggian pada titik tersebut dengan alat water pass-nya. Nah, sekarang cara pembacaan rambu ukur. Jadi pembacaan rambu ukur per sekotak ini itu 10 cm. Nah, per strip ini itu 1 cm. Jadi cara pembacanya misalkan ini di titik 11 dan garis pada water pass itu di titik ini berarti 11,2. Tinggi alat. Rambu ukur juga bisa berfungsi untuk mengukur dengan tinggi alat. Tuh. Lihat dulu. Ini tinggi rambu ukur berarti 140. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari job 3. Water pass adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui perbedaan tinggi atau jarak vertikal antar titik di permukaan tanah. Alat ini harus disetel dengan benar agar sumbu utama tegak lurus dan garis bidik sejajar dengan garis nifo. Dengan penyetelan, pembacaan, dan pemeriksaan yang teliti, pengukuran akan menghasilkan data yang akurat dan dapat dipercaya. Nah, kalau untuk kelebihannya, yang pertama memberikan hasil pengukuran lebih akurat, kemudian mudah digunakan setelah memahami caranya. Yang ketiga, dapat digunakan di berbagai kondisi lapangan. Nah, untuk kekurangannya, yang pertama memerlukan waktu yang lebih lama untuk penyetelan dan pembacaan alatnya. Yang kedua, tidak bisa mengukur jarak miring atau posisi koordinat. Yang ketiga, hasil bisa salah kalau alat tidak disetel dengan benar. Sekian penjelasan Job 3 dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Figuran